Hai guys and welcome back to Autonet Max. Review kali ini luar biasa ya, karena banyak rezekinya, hujan itu kan rezeki. Dan kali ini kita akan membahas Honda Mobilio RS. So, jadi ini adalah minor change Honda Mobilio yang kedua. Karena yang pertama Honda Mobilio pernah ganti dashboard, hanya dashboard saja. Dan sekarang Honda Mobilio sudah ganti muka, hanya muka saja dan velg. Di belakangnya ditambahin apa? Kayak chrome gitu ya. Tapi nggak cuma itu, karena fiturnya juga nambah. Sekarang yang versi ini dia punya electronic stability control dan hill start assist. Sayangnya hanya di varian yang CVT, yang varian RS manual nggak dapat. Dari depan kita bisa lihat model depannya ini sekarang jadi lebih keren, kayak Honda Stream ya, RSZ. Kalau ini RS biasa. Tapi kalau misalnya kita lihat-lihat lagi, Honda itu pinter ya. Kalau bikin facelift, dia nggak merubah bumper bawah dan nggak merubah fendernya. Yang berubah adalah kap mesin, grill, dan juga lampu depannya. Tapi kalau misalnya Honda Mobilio RS yang lama itu, perbedaannya banyak banget sama yang tipe E. Mulai dari lampunya, grillnya, bumpernya juga pastinya beda. Yang sekarang ini dibikin lebih mudah perbedaannya, karena Honda nggak usah repot-repot lagi ganti lampu, atau ganti grill, atau ganti kap mesin. Karena perbedaannya hanya pada grill depannya yang sekarang warnanya hitam. Hitam dengan logo RS. Kemudian kalau varian warna orange dia punya black top yang di varian RS, tapi ternyata di warna putih atau warna lainnya dia masih sama. Jadi atapnya masih sewarna body. Kemudian kita lihat velgnya, sekarang modelnya baru. Dimana kalau yang lama itu dia punya two tone color, ada silver dan hitam. Sekarang silver abu-abu, makanya two tone-nya nggak begitu kelihatan. Dan yang tipe E biasa sampai tipe paling bawah, dia itu modelnya masih sama, cuma nggak two tone color. Warnanya masih putih kayak gading gitu ya, kayak velg-velg biasa. Tapi kalau menurut kalian kurang kece, kalian bisa ganti aftermarket yang lebih kece. Jika Anda kurang puas dengan velg bawaan Honda Mobilio RS, Anda bisa menggantinya dengan velg dari HSR Wheels. Velg HSR terbuat dari aluminium alloy yang ringan dan sudah memperoleh sertifikasi SNI. Kualitasnya jelas bukan abal-abal, build quality-nya juga mantap, serta harganya ramah di kantong. Tersedia dalam berbagai macam ukuran, mulai dari 15 sampai 22 inci untuk Honda Mobilio. Untuk ukuran 17 inci, velg ini sudah bisa dipasang tanpa merubah apapun. Model yang tersedia juga bermacam-macam, mulai dari yang sporty look, elegan look, rally looks, dan lain-lain. Mau model velg terbaru? Kunjungi saja toko-toko TKB Group. Velg HSR ini dijual secara eksklusif di TKB Group. Setiap pembelian akan mendapatkan pengisian nitrogen dan tambal ban gratis seumur hidup. Dan jangan sampai ketinggalan, velg HSR ini juga bisa dicicil 0% menggunakan kartu kredit dan free ongkir ke seluruh Indonesia. Untuk info lebih lanjut, bisa kunjungi website tkbgroupindonesia.com. Sikat bor! Tapi sayangnya, untuk varian RS sekarang dia nggak punya projection headlamp. Sekarang lampunya standar halogen, tapi dia punya LED positioning lamp mulai dari tipe S yang paling bawah. Jadi semuanya adil sama rata. Cuma sayangnya di facelift ini Honda nggak memberikan improvement pada ya kayak build quality-nya nih. Kayak misalnya kacanya, gapnya, terus plat bodinya nggak dipertebal. Sisanya masih sama aja.
Sayangnya di bagian belakangnya ini nggak ada sama sekali perbedaannya kecuali sama krum ini. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti Mobilio, kalian terlihat facelift dari belakang, tinggal ganti aja krum belakangnya. Nah, sekarang masuk ke dalam interior Honda Mobilio RS yang baru. Ya sama aja sama kayak versi Dashlift. Cuma bedanya, sekarang kursinya dia lebih bagus karena dia akhirnya punya headrest. Yang tadinya kan nyambung ya, sekarang bisa di adjustable. Jadi lebih bagus dibanding model kemarin, dan posisi duduknya juga lebih enak sedikit meskipun di sini masih agak terasa tipis ya karena tulangnya masih kerasa. Di sebelah kanan ini dia juga nggak ada head adjuster, jadi nggak bisa diatur ketinggiannya. Tapi overall ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan model sebelumnya yang masih pakai kursi model pocong nempel. Udah ada tilt steering tapi belum teleskopik, dan kalau misalnya kita perhatiin lebih dekat, dia masih udah improvement banget ya dibandingkan sama yang model AC bolong-bolong gitu. Build quality-nya juga masih so-so lah, tapi yang gue suka adalah ini karena sekarang udah nggak kayak menganga lagi ya, udah jauh lebih bagus. Dia udah ada AC elektrik, ditambah dia ada auto AC buat yang tipe RS, yang non RS dia nggak ada. Speedometernya ini kayak mirip banget sama Honda HR-V, Honda Jazz, karena emang ini dashboardnya Honda Brio, BR-V, Mobilio itu sama persis. Jadi salah satu dashboard sih, tapi ya sudahlah, ini sudah lebih bagus. Dan di sebelah kanan ada tombol ajaib. Ini adalah tombol untuk mematikan electronic stability control, karena yang baru ini memang dia sudah punya electronic stability control dan hill start assist. Jadi kalau misalnya kalian tanya LMPV apa yang punya fitur keselamatan aktif seperti itu, ya cuma Honda Mobilio RS CVT. Kalau yang manual nggak ada untuk saat ini. Terus kita lihat head unitnya. Sekarang dia punya head unit yang lebih canggih karena dia touchscreen, sudah ada Bluetooth, dan juga gua nggak sukanya dari head unit ini adalah dia itu terasa laggy ya, butuh waktu gitu dari pencet terus ke home-nya itu masih butuh kayak ada sedikit lag gitu. Nah seperti itu. Untungnya selain kita bisa mengatur tombol volume dari sini, kita bisa ada tombol fisiknya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pencet-pencet tuh nggak begitu susah. Dia juga ada kamera mundurnya. Kalau misalnya kita ke belakang seperti ini, meskipun nggak bisa belok-belok, tapi ini lebih dari cukup. Tapi sayangnya kita nggak dapet kayak parkir sensor gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mundur, mau parkir, ini yang bisa kita andalkan selain yang tadi itu. Dan juga kalau misalnya kita ngomongin soal sound systemnya ini jujur aja kalau kalian adalah seorang basshead yang mengutamakan bass dibandingkan clarity dan kawan-kawannya, ini adalah yang terbaik. Ya, bassnya kenceng, tapi kalau misalnya mau dengar suara vokalnya, clearnya, itu nggak dapat. Twitternya ini sama sekali nggak membantu dan posisinya juga aneh. Kalau yang sebelah kiri mungkin nggak masalah, kalau yang sebelah kanan ini Twitternya ketutupan AC. Sepertinya waktu dia bikin ini nggak disesuaikan sama si door trimnya. Di kursi baris keduanya ini adalah salah satu keunggulan dari Mobilio karena dia punya headroom tinggi dan juga legroom yang sangat luas. Bahkan kalau misalnya kita majuin paling pol, kita masih dapat legroom yang cukup. Meskipun kursinya itu kurang begitu ideal. Kenapa? Karena rasanya masih kurang proper. Dan ini udah lebih bagus dibandingkan dengan model yang sebelum facelift karena joknya udah bertambah tebal sedikit di bagian sini. Di bagian depan juga bawahnya lebih tebal. Sayangnya dia belum punya armrest. Meskipun dia udah ada Isofix dan ini konturnya warna orange seperti ini ya, kelihatannya lebih sporty. Dan hal yang gua acungkan jempol pada mobil ini, dia punya di sini side backnya itu gede banget, jadi bisa muat air mineral yang gede ukurannya. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, hebatnya Honda Mobilio, meskipun ini adalah posisi paling mundur, kita masih dapat legroom yang oke. Buat ukuran tinggi 170 kayak gua, ini masih oke banget dan ini masih bisa dimajuin. Mas, tolong majuin, Mas. Nah, kalau dimajuin, ini akan lebih lega lagi. Jadi ini bagus sekali. Ditambah dia punya headroom yang masih cukup oke meskipun sedikit lagi mentok. Terus kita bisa ke belakangin lagi. Jadi duduk di Honda Mobilio ini paling belakang, ini sangat bagus sekali. Sangat nyaman, sayangnya suspensinya keras. Dan juga ada satu hal yang sangat mengganggu di mobil ini, yaitu penempatan speaker belakang di sini. Jadi kalau misalnya kita dengerin musik ya,
itu kalau depannya setel terlalu kenceng, ini kuping kita bisa sakit karena ada di sebelah sini persis. Udah sih itu aja. Seandainya nggak ada speaker di bagian sini, taruh tempat biasa aja ya, kayak R3 atau Avanza, ini pasti akan lebih nyaman lagi. Yuk sekarang kita lihat bagasinya. Nah sekarang bagasi belakang ya. Meskipun baris ketiganya dia sangat besar, ternyata tidak memangkas bagasi bagian belakangnya menjadi sempit. Ini sangat lega sekali. Nih ya. Ini yang posisi normal, ini posisi yang agak rebah. Lihat, ini besar sekali loh. Bahkan kayak gini, Rik, masuk Rik. Nah, kayak gitu ya. Kaki lu panjang banget. Nah, gitu. Nah, jadi ini nggak sekedar 7-seater, tapi bisa 8-seater. Dengan catatan, paling belakangnya harus seperti ini. Oke, terus sekarang kita lihat bagaimana mesinnya. Jujur ngomong, mobil ini nggak punya perubahan sama sekali dibandingkan dengan model sebelumnya. Dia masih L15Z1, tenaga 118 horsepower di 6.600 rpm alias hampir redline, dan juga torsinya 145 Nm. Terus mesinnya masih berantakan dan nggak dicat, bahkan ininya kelihatan nih ya, kayak sambungan-sambungannya gitu dibikin raw seperti ini ya. Harusnya bisa dibikin lebih rapi lagi, dan dia juga punya aki yang sangat kecil. Jadi kalau misalnya mau di upsize biar lebih tahan lama, itu agak susah. Karena tempatnya segitu-segitu aja. Seharusnya kalau misalnya nggak ada ubahan, performanya sama seperti model sebelumnya. Yuk kita tes. Mengendarai Honda Mobilio itu rasanya masih sama seperti mengendarai Honda Mobilio yang lama. Karena emang dari mesin dan kaki-kaki tidak ada perubahannya, hanya kosmetik depan dan interiornya. Terus kalau ngomongin akselerasi, ya CVT suaranya nambah, kecepatannya nambahnya tuh nggak signifikan. Jadi rasanya tuh kurang responsif ya. Cuma kalau misalnya kita ngelihat ke arah speedometer, itu rasanya speedometernya itu naik kecepatannya cepet banget. Kalau misalnya udah sampai 100 km per jam, itu rasanya kayak belum nyampe 100 km per jam, tapi speedometernya udah gitu. Dan catatan lagi, kalau misalnya kita rasanya agak kurang gitu ya, kita tinggal pindahin ke S, maka dia akan revving di RPM yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau nyalip, ya kebantu dikit lah, walaupun nggak responsif amat ya. Tapi overall, kalau misalnya kita ngomong buat LMPV yang nggak cari kebut-kebutan, tapi lebih cari irit-iritan, ini mesinnya udah lebih dari cukup menurut gua. Dan kalau misalnya kalian mau cari uang versi manualnya, menurut gue versi manualnya ini mesinnya dia punya potensi yang lebih bagus dibandingkan dengan Matic-nya yang terkendala di CVT-nya. Terus kalau ngomongin soal suspensi, ya memang nggak ada perubahan, tapi dia punya ban yang berubah. Dimana kalau ban yang lama itu kan dia punya tire wall yang agak keras. Sekarang tire wall-nya jadi agak lembek, makanya kalau kita pencet-pencet gitu, dia lebih flexing gitu. Nah, kalau misalnya kita melewati jalan-jalan jelek yang sifatnya minor, itu rasanya lebih nyaman dibandingkan dengan model sebelumnya. Jadi cuma karena masalah ban, itu masuk ke dalamnya itu jadi lebih empuk sedikit. Tapi kalau misalnya kita lewatin polisi tidur kayak gini ya, nah ini baru kerasa kalau suspensinya masih sama dan ajrutan. Ya karena dia punya stroke yang pendek dan juga keras. Jadinya kalau misalnya melewati jalan yang kayak polisi tidur, itu perut agak kocok dan kayaknya bikin mabok ya. Dan untuk sebuah MPV di mana kita akan bawa keluarga gitu ya, menurut gua shock breaker sekeras ini itu nggak cocok sama sekali. Kalau misalnya kalian bawa kayak istri lagi hamil atau apa gitu, bawa mobil ini, ya kalian harus pelan-pelan dan sangat hati-hati karena suspensinya terasa keras. Sisanya nggak ada masalah. Nah, bagaimana soal kedapatan kabinnya? Ini kan menjadi PR Honda Mobilio dari zaman dulu ya. Pertama kali keluar karena basisnya LCGC, makanya nih suara motor. Kalau untuk peredaman kabin jujur aja masih payah. Masih sama kayak yang lama. Meskipun yang versi RS ini dia sudah punya karet ganda ya. Pedes berarti. Tetap aja suara kolongnya, suara luarnya, apalagi kalau bisa kita dibawa 100 km per jam lebih, itu suaranya masih harus butuh peredam tambahan. Dan yang gue kesel sama mobil ini, kenapa mobil udah harganya hampir 250 juta, tapi peredaman depannya itu jelek sekali. Kayak misalnya kita klakson, itu klaksonnya kayak ngadep ke sini gitu, bukan ngadep keluar. Tapi suara mesinnya dia masih halus. Dalam artian mesinnya ini bagus banget. Dia mesinnya sangat halus meskipun peredaman depannya sedikit. Jadi nggak perlu peredaman depan banyak-banyak buat mendapatkan suara mesin yang halus.
Keren sih, tapi tetap aja. Tapi justru karena dia pakai suspensi yang keras dibandingkan dengan LMPV lainnya, kalau misalnya kita ngomongin handling, ini dia paling juara sih. Kalau kita belok gitu ya, body roll paling minim. Dengan tenaga 118 horsepower di 6.600 rpm alias bentar lagi udah red line, mobil ini bisa meraih 0 ke 100 hanya dalam 11,3 detik saja, which is itu bagus buat LMPV sekelasnya. Dimana kalau R3 13 detik, ini tiba-tiba bisa sekitar segituan gitu kan, bedanya lumayan. Tapi meskipun 0 ke 100 cepet, gue ngerasa kalau misalnya kita butuh akselerasi instan, ini masih kurang ya. Tuh, lagi dari idle, tiba-tiba kita butuh buat nyusul, itu mobil ini rasanya agak kurang meskipun dari pindahin ke S. Nah, memang mobil ini nggak nyari akselerasi, jadi kalau ngomong Honda Mobilio itu kita harus bicara soal konsumsi bahan bakar. Untuk mobil 1500 cc, dia punya konsumsi bahan bakarnya yang cukup irit di kelasnya. Ya, kalau dalam kota bisa 112, dan kalau luar kota bisa sekitar 118, jadi sangat irit sekali. Cuman karena ini adalah CVT, angka-angka tersebut hanya bisa diraih kalau misalnya kita berkendara normal atau hemat bahan bakar. Kalau kita kebut-kebutan, itu bisa lebih boros dibandingkan transmisi matic biasa. Well, kesimpulannya setelah kita mencoba Honda Mobilio facelift terbaru ini, menurut gue mobil ini patut dipertimbangkan. Kenapa? Karena mobil ini punya desain yang keren, interior yang lega, feature yang udah lebih bagus dibandingkan model sebelumnya, dan juga performa mesin dan konsumsi bahan bakarnya juga cukup irit. Sayangnya, kelemahan-kelemahan kemarin itu nggak diperbaiki, seperti suspensi yang keras, build quality yang kurang, dan juga soundproofing yang jelek. Menurut gua kurang cocok lah untuk mobil keluarga yang mengutamakan kenyamanan. Tapi overall, ini mobil sudah top marko top. Itu aja dari Autonet Max. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau misalnya kalian punya komentar atau punya kritik dan saran, bisa di bawah ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita, dan hati-hati di jalan. Sih tadi baru pasang plat. Beli yang versi manualnya, gue sih pernah nyobain R3. Kenapa ginian sih? Udah mulai? Sudah siap? Karena review kali ini kita penuh dengan rezeki. Jangan tukar rezeki ya. Nah, ini dia Honda Mobilio RS. Ayo Rick, masuk Rick. Nah, jadi Honda Mobilio itu nggak cuma sekedar 7-seater, tapi bisa jadi 8-seater. Enak ya? Enak. Banget cuy.